Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Selamat datang teman-teman pecinta Al-Quran yang berusaha memperbaiki bacaan Al-Qurannya dan juga yang berusaha untuk bisa memperbaiki tahsinu qiraatil Qurannya. Sebagaimana yang Nabi sampaikan, di antara salah satu motivasi untuk kita belajar Al-Quran adalah maka khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, yaitu yang memotivasi kita semua untuk belajar Al-Quran. Baik itu belajar Al-Quran ataupun aktivitas yang kita pelajari bersama Quran ataupun tidaknya, atau biasanya aktivitas yang kita senantiasa bersama dengan Quran itu merupakan aktivitas yang mulia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian atau sebaik-baik kalian adalah mereka yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ya teman-teman, insyaallah kita berusaha menjadi salah satu golongan yang mana termasuk golongan orang-orang yang memang sudah dijamin Nabi merupakan orang-orang yang terbaik, yaitu mereka yang belajar Quran, yang berusaha belajar Quran meskipun terbata-bata dan sebagainya, dan juga yang berusaha mengajarkan apa yang mereka pahami tentang Al-Quran ini kepada orang lain. Baik teman-teman, insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari tahsin surat Al-Kafirun ya teman-teman. Insyaallah kita akan tahsin di surat Al-Kafirun ya, tahsin tilawatil Quran ya, tilawati Al-Quran. Dan nanti insyaallah kita akan bahas juga beberapa hukum tajwid yang ada di dalam bacaannya. Maka kita coba baca dahulu bersama-sama dari awal, dari basmalah, kemudian sampai ayat yang terakhir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca dengan bacaan tahqiq ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik teman-teman, insyaallah kita akan bahas satu persatu hukum tajwidnya. Ingat teman-teman, lafal sin harus disempurnakan huruf sinnya ya dengan bacaan bis ya, bis ya, bis ya. Kemudian bismi ya, bismillahi ya, bismillahirrahmanirrahim. Lafal ra-nya tebalkan, di lafal huruf ra ini wajib ditebalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tipis, oranya tebal. Nirrahim. Ya, baik. Dan lanjut. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, dilafal ya ayyuhal kafirun. Ya. Ini kita panjangkan sepanjang 4 harokat ya. 4 harokat karena di sini dinamakan dengan mad jaiz ya. Mad jaiz munfasil. Yang dimana kalau mad jaiz munfasil merupakan apabila ada mad yang 2 harokat, ya awalnya 2 harokat bertemu dengan hamzah, maka dia wajib maka cara bacanya adalah memanjangkannya sepanjang 4 harokat ya, menurut riwayat Hafiz an Asim, yaitu ketika ada 2 harokat bertemu dengan hamzah, ini wajib dipanjangkan 4 harokat. Maka
Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian ini lafal ya, sempurnakan linnya, sifat linnya. Karena ya termasuk huruf layyinah atau huruf lin, maka ditekan sedikit ya, karena ditasydid kan, ayyuha ya, ayyuha. Maka qul ya ayyuhal kafirun, kafirun ya. Kemudian runya monyongkan sedikit bibir kita ya, dicucukkan, dimonyongkan, kafirun, biar sempurna huruf dhammahnya. Kemudian la a'budu ya, kita kadang-kadang banyak la a'budu ma ta'budun. Beberapa kita tidak memanjangkan di la. La ini mirip sama dengan bacaan yang sama, itu mad jaiz ya, mad jaiz. Mad jaiz. Maka ini juga wajib dipanjangkan setidaknya 4 harokat karena bertemu dengan hamzah. Kemudian sifat ain ya, sifat bainiyahnya la a'budu ma ta'budun, ma ta'budun ya, ta'budun ya. Kita coba lagi tahsin ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun, dun ya, dun, ta'budun ya, baik. Kemudian sama wala antum, mad jaiz juga sama, kita panjangkan 4 harokat. Kemudian apabila ada nun tidak berharokat kemudian bertemu dengan ta, ini kita baca dengan bacaan ikhfa ya, ikhfa. Maka kita coba baca yang ini ya, wala antum abiduna ma a'bud. Oke, ma ini juga sama, mad jaiz ya. Ini ikhfa dibaca dengan samar ya, ikhfa dibaca dengan samar suara nun ya. Maka di antara idgham dengan izhar ya, bacanya kalau izhar nunnya jelas an gitu ya, kalau idgham dihilangkan sedangkan ikhfa disamarkan di antara keduanya, maka wala antum abiduna ma a'bud ya, kami ulangi, wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian yang keempat kita baca lafal wala ketemu hamzah, ini juga mad jaiz ya. Kemudian lafal ana'a. Nah, maka hati-hati intabih, ini hati-hati di sini, hati-hati teman-teman. Hati-hati. Hati-hati dalam membaca kata ana ya, kata ana. Kalau biasanya kan dalam bahasa Arab ana 2 harakat, tapi kita tidak membaca ana di dalam Al-Quran. Ketika kita mendapati lafal ana itu biasanya, meskipun nanti biasanya ana itu ditandai dengan ada tanda lingkaran kecilnya, ini tanda lingkaran kecil. Maka kalau ada tanda lingkaran kecil ini, maka huruf tersebut atau bacaan tersebut tidak boleh dipanjangkan. Meskipun kita mendapati bahwasanya mad tabi'i itu kan apabila ada fathah bertemu dengan alif ya, salah satunya. Maka biasanya kalau ada alif, alif itu menandakan panjang ya, alif menandakan panjang, menandakan 2 harokat. Tapi dalam hal ini tidak ya, maka wala ana abidum. Nah, kemudian ini ada gafal di sini, ini merupakan bacaan idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Maka idgham itu dun, awalnya kan bacanya abidun, karena bertemu dengan ma langsung dimasukkan tanwinnya, suara nunnya hilang sehingga diganti dengan mim. Maka abidum langsung ya, bibirnya dirapatkan abidum ma. Kemudian idghamnya idgham bi gunnah, idgham yang disertai dengan gunnah penahanan. Maka
Kita baca coba ya, kita tunjuk di sini. Wala ana 'abidum ma 'abattum. Kemudian da langsung ketika bertemu dengan ta, da-nya dia sukun ketemu dengan ta, maka langsung diidghamkan. Da-nya tidak lagi dipantulkan, tapi langsung ditasydidkan ke ta, maka abattum. Ya. Kemudian ayat yang kelima ini sama dengan ayat yang ketiga, ya, kita pembahasannya, maka tinggal kita baca wala antum abiduna ma a'bud. Ya, kita coba baca. Wala antum abiduna ma a'bud. Terakhir, lakum dinukum waliyadin. Sekali lagi, lakum dinukum waliyadin. Ya, dinukum 2 harakat mad tabi sebagaimana tadi abidu dan lafal yang baik ya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, inilah teman-teman beberapa hukum tajwid yang ada di dalam surat Al-Kafirun dan juga beberapa kesalahan yang orang-orang tidak memperpanjangkan lafal mad jaiznya sehingga dia hanya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun atau wala antum, itu ya, dibaca bukan antum tapi dibaca dengan antum, nunnya dibaca dengan jelas, atau memanjangkan wala ana abidum ma abattum dan sebagainya. Maka teman-teman harus hati-hati dalam membacanya sehingga tidak kebalik-balik panjang pendeknya, ditakutkan nanti merubah ya dari segi ya, termasuk kepada lahan ya, kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Oke, jazakumullah khair. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.